Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Keuangan Syariah. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Rizky Aulia dan teman saya yaitu Siti Musyarafatun Nikmah. Langsung saja ke materi pertama, yaitu prinsip-prinsip etika yang berlaku dan implementasi etika dalam praktik sehari-hari. Ada beberapa teori etika. Yang pertama ada etika utilitarianisme, di mana suatu tindakan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun kelompok. Yang kedua ada deontologi, ini suatu tindakan di mana berfokus pada nilai moral untuk mengetahui benar atau salahnya. Yang ketiga ada etika hak asasi manusia, membahas bagaimana caranya melindungi hak asasi manusia seperti hak pendidikan, hak sosial, dan hak lainnya. Yang keempat ada etika lingkungan, ini membahas bagaimana caranya uh, melakukan keberlangsungan lingkungan hidup. Yang kelima ada etika profesional, di mana membahas bagaimana caranya bertanggung jawab, baik itu secara individu maupun kelompok dalam konteks profesi maupun pekerjaan. Adapun prinsip-prinsip etikanya, yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini membahas bagaimana caranya seseorang itu bertindak atas kemampuan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua ada prinsip kejujuran, ini bersifat terbuka dan sudah memenuhi syarat untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini bersifat objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan di mana kedua belah pihak itu saling menguntungkan dalam melakukan kegiatan. Yang kelima, prinsip integritas moral, di mana ketika seseorang itu memimpin, dia harus berkomitmen dengan dirinya sendiri, masyarakat, maupun pekerjaan yang dia jalankan. Adapun implementasi etika dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada berperilaku sopan, yang kedua ada menghargai pendapat orang lain, dan yang ketiga ada membantu orang lain ketika membutuhkan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dalam perusahaan syariah. Nah, tanggung jawab sosial ini membahas bagaimana caranya bertanggung jawab secara penuh untuk menjalankan bisnisnya mereka. Adapun contoh dari CSR sendiri adalah penyaluran zakat, penyaluran infak sedekah, dan BSI melakukan program beasiswa kurang mampu bagi siswa SMP dan SMA. Adapun yang ketiga, studi kasus etika dan tanggung jawab sosial, yang dimana membahas mengenai analisis studi kasus etika dalam keuangan syariah, di mana terdapat 4 terdakwa dari PT Antam Tbk melakukan uh, penambangan ilegal, di mana merugikan negara sekitar 5,7 triliun. Adapun pembelajaran dan rekomendasi dari kasus tersebut adalah bagaimana caranya bertanggung jawab, kepemimpinan itu harus bertanggung jawab dan profesional dalam masa kepemimpinannya. Materi selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi dari keuangan syariah. Yang pertama adalah kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana lembaga keuangan syariah ini memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di perdesaan, dengan menyediakan produk keuangan yang pastinya berprinsip syariah, yang fokus utamanya adalah pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah, di mana UMKM ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan adanya produk syariah itu membantu UMKM dalam mencapai kemandirian tanpa bergantung kepada pihak lain. Lalu yang kedua adalah dampak ekonomi dari implementasi syariah. Yang pertama mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, yaitu dengan adanya pemberian modal usaha dan juga pelatihan kewirausahaan itu meningkatkan kapasitas individu untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya, sehingga pada akhirnya itu meningkatkan produksi dan juga pendapatan masyarakat. Lalu yang kedua adalah peningkatan investasi. Dengan adanya transparansi dan juga keberlanjutan itu dalam mengembangkan ekonomi umat, menarik minat investor karena mereka memilih lingkungan yang stabil dan juga memiliki potensi yang besar. Selanjutnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Yang tadi adalah akses terhadap modal dan juga keterampilan mendorong masyarakat untuk memulai dan juga memperluas bisnisnya, sehingga pada akhirnya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi dengan adanya pemberdayaan pelaku usaha ekonomi itu memperkuat ekonomi di tingkat daerah, sehingga menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan dan juga inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi dengan adanya peningkatan pendapatan dan juga daya beli individu melalui usaha mandiri itu dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya adalah praktik terbaik dalam etika keuangan syariah. Yang pertama adalah contoh praktik etika terbaik yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah, di mana Bank Mandiri Syariah ini uh, produk-produk yang ditawarkan itu terbebas dari riba dengan menawarkan pembiayaan seperti mudharabah dan juga murabahah. Dan juga memastikan karyawannya itu mematuhi segala etika-etika Islam. Selanjutnya adalah pasar modal syariah, di mana mekanisme perusahaan untuk bergabung dalam pasar modal syariah ini haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah kriteria untuk praktik etika terbaik. Yang pertama adalah transparansi, di mana praktik etika terbaik mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk bersikap transparan. Dengan adanya transparan entah dalam transaksi maupun uh, keputusan bisnis, sehingga dengan adanya transparansi itu membantu meningkatkan kepercayaan uh, nasabah terhadap pemangku kepentingan bisnis. Lalu selanjutnya adalah kejujuran, di mana kejujuran ini menjadi landasan utama dalam setiap interaksi bisnis, sehingga lembaga keuangan syariah itu harus mengedepankan integritas dengan memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Lalu selanjutnya adalah keadilan, di mana keadilan dalam praktik bisnis ini memberikan perilaku yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, entah itu nasabah, karyawan maupun pemangku kepentingan. Hal ini tuh mencakup kebijakan yang tidak diskriminatif serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial, di mana lembaga keuangan syariah ini tidak hanya berfokus kepada keuntungan finansialnya, tetapi juga membantu masyarakat dalam berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui CSR tadi, yaitu Corporate Social Responsibility, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya adalah kepatuhan pada prinsip syariah, di mana setiap kegiatan dalam keuangan syariah itu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menghindari riba, gharar, dan juga mesyir. Selanjutnya adalah kendala dalam implementasi dan tanggung jawab sosial, di mana kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah. Jadi banyak pelaku usaha ekonomi itu yang tidak paham terhadap prinsip syariah, sehingga um, menghambat penerapan praktik etika. Lalu selanjutnya adalah kompleksitas terhadap regulasi. Jadi banyak regulasi yang harus diikuti lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu selanjutnya adalah persaingan dengan perbankan konvensional. Seperti yang kita tahu bahwa lembaga keuangan syariah itu bersaing dengan perbankan konvensional, karena konvensional ini memiliki sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya, solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama adalah edukasi dan pelatihan, memberikan edukasi terhadap pelaku usaha ekonomi, yaitu agar paham terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan regulasi, yaitu membangun kemitraan dengan regulator untuk menyelaraskan regulasi dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah penguatan budaya etis, yaitu membangun budaya organisasi yang berorientasikan pada nilai-nilai etika syariah. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.